Kalau dalam penelitian eksperimen, ya, cukup kita mengambil data setelah perlakuan dengan memberikan soal tes kepada anak-anak. Nah, metode ini lebih baik pada metode B, kita bandingkan dengan rata uji T, gitu ya. Ya, atau kemudian uji lanjut menggunakan ANOVA, ya, GF dan seterusnya. Nggak ada istilah itu ya dalam penelitian kualitatif ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu kita sangat dituntut melakukan berbagai metode pengambilan data. Si ibu guru mengatakan bahwa siswa itu sudah memahami konsep pembelajaran dengan baik setelah dilakukan evaluasi pembelajaran. Kepala sekolah tuh nggak percaya. Nah, misalnya kalau tidak diambil satu anak ya untuk dia wawancara, untuk dia berikan dia mengamati ya, minta videonya dong, saya mau mengamati seperti apa Anda mengajar, gitu loh. Seperti apa Anda mengajar, saya ingin melihat seperti apa proses Anda mengajar. Dia minta ke ibu guru. Nah, seperti itu di sekolah gitu ya. Kalau saya misalnya punya anak, ya anak saya ingin saya teliti ya, apakah dia benar nih berkelakuan baik selama di sekolah? Gimana? Apa yang Bapak Ibu tahu? Bagaimana cara saya melihat bagaimana anak saya di sekolah? Apa ke siapa saya wawancara? Apa yang saya lakukan? Nah, tolong Pak Hadi. Ya, baik Bu. Eh, dalam melakukan proses penguatan ya data-data kita dinyatakan valid atau reliable, itu harus dilakukan proses penyusunan instrumen dengan menganalisis jumlah populasi dan sampel yang sudah kita targetkan. Nah, itu dilakukan eh, pendekatan dengan melakukan penanganan lebih dahulu, atau misalnya pemberian pemberian satu eh, strategi khusus yang sudah disiapkan, baru nanti dilakukan proses pengambilan data gitu ya, berdasarkan dari hasil survei dari instrumen yang sudah disiapkan. Dan tentunya itu sudah dilakukan analisis instrumen itu sendiri yang kaitannya nanti dengan penguatan terhadap datanya akan dijadikan sebagai data olahan dari penelitian yang akan kita susun. Dengan begitu, maka data kita akan lebih mendapatkan penguatan gitu ya, datanya valid dan reliable. Nah, data tersebut nantinya juga akan dilakukan proses pengolahan melalui beberapa aplikasi yang membantu kita untuk melihat seberapa signifikan gitu ya terhadap variabel yang sudah kita tentukan. Barangkali itu Bu yang saya ketahui. Yang lain, saya nih mau mengetahui gimana anak saya itu benar nggak sih? Ya dia bisa menyerap pembelajaran dengan baik, apa dia gimana gitu. Apa yang lain coba? Secara kualitatif ya, maksudnya ini penelitiannya adalah kualitatif. Izin Bu Dokter. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam. Tentu ketika kita ingin mengetahui keadaan anak kita di sekolah, kita harus tentukan dulu siapa yang akan kita hubungi begitu. Yang pertama bisa jadi guru kelas gitu kan, karena guru kelas mungkin orang paling dekat dengan anak-anak. Kemudian juga Berarti hubungi, kita mewawancarai siapa iya, tadi? Temannya, gurunya. iya Siapa Pak? gurunya bisa juga kita Gurunya. wawancarai, gurunya kita Siapa lagi? wawancarai. Mm-mm. Kemudian bisa juga kepala sekolah atau mungkin stakeholder lain yang ada di sekolah tersebut. Stakeholder lain di sekolah. Iya, atau Iya. ya kepala sekolah atau mungkin konsultan di sekolah tersebut kan ini bisa saja. Atau mungkin guru BK lah kalau di sekolah-sekolah kita ada guru BK. Nah, Dan berarti biasanya kita kan memvalidasinya dengan menggunakan menanyakan ke beberapa pihak, betul? ya iya seperti itu. Kalau menurut saya, Bu Dokter. Itu contohnya ya, kita pengen tahu kondisi anak kita aja begitu. Kita Ya, ya. pengen tahu, kita mau tinggal satu tempat, kita mau beli rumah, nanya nggak kita sih? Iya. Cukup satu orang Banjir nggak? apa enggak gitu. Aja Banjir apa apa enggak? enggak. Kita nanyanya pasti ke warga sekitar ya. Ya.
Ya gitu. Terus tanya ke Pak RT, ini lahannya ini enggak gitu kan. Bermasalah atau tidak? Aha, nanya ke orang-orang sini, ini banyak narkoba enggak sih? Kan kita ingin tahu banyak hal ya tentang lingkungan, tentang apa sertifikat dan sebagainya. Nah, itulah namanya keabsahan data. Enggak percaya kita. Iya, Kalau iya. enggak kita enggak dapat dari banyak pihak, kita enggak percaya gitu. Saya mau nikahin anaknya nanyanya bukan ke satu orang, kalau ada yang lamar siapa dia datang tiba-tiba ya enggak Iya, gitu. iya. Harus ke beberapa. Baik, ya. Jadi itu kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biasanya untuk penelitian kualitatif itu menggunakan wawancara gitu ya. Biasanya juga kita menggunakan apalagi pengamatan dokumen ya. Apalagi bisa menggunakan eh, angket ya masih bisa kita gunakan kalau angket itu sebenarnya. Ya kan masih bisa kita gunakan angket ya sih nggak apa-apa gitu. Nah, banyak sekali ya. Kemudian ada itu satu ya, triangulasi namanya sumber data. Bisa juga kita mengamati apa keabsahan itu dari segi eh, apa ya waktu teman-teman ya. Ya, jadi kita ingin tahu ya bagaimana tingkat sekolah kita itu prestasinya. Ya, kita mencoba melihat membandingkan nilai siswa itu di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3. Ya, berapa waktu itu? 3 tahun. Ya, kita bisa mengamati seseorang. Itu triangulasi waktu, bisa kita bandingkan nilai ke nilai gitu. Ya. Bisa juga kalau kita ingin lihat kesuksesan belajar, ya kita cobalah kalau di waktu misalnya kalau dia matematika di pagi hari, mana lebih sukses di siang hari. Kira-kira mana yang lebih sukses? Matematika di pagi hari apa siang Pagi, hari yang Bu. Pagi. jadi siswa kalau Masih segar. nah, Masih segar. kalau di tes di siang hari beda ya dengan di pagi hari ya enggak? Iya. Beda ya. Enggak sama ya. Nah, ini juga namanya waktu ya, keabsahan data kita itu dari segi waktu kan ngambil data nih ceritanya. Ya, ngambil data nih ceritanya. Jadi maka kita perlu untuk selalu apa ya, tidak boleh kaku gitu ya dalam pengambilan data. Malas ke sekolah gitu loh. Ya belum ada waktu. Akhirnya tiba-tiba kita di waktu siang. Akhirnya data kita dapatkan nggak begitu bagus ya. Karena begitu gitu. Jadi karena itu maka di sini penting sekali ya teman-teman ya. Penting sekali kita melakukan itu gitu loh. Apa yang kita lakukan? Ya melakukan keabsahan data. Nah sekarang bagaimana mengolah data kalau sudah dapat data ya? Iya, kalau wawancara, bagaimana cara kita melakukan pengolahan data hasil wawancara? Coba, ada yang tahu bagaimana caranya? Kalau data hasil wawancara, diapain? Hah? Diapain Bapak Ibu kalau ada wawancara nih kita wawancara nih diapain? Dikumpulkan poin-poin penting gitu, Bu. Poin penting ya dikategorisasikan ya namanya dikategori namanya jawaban-jawabannya sesuai dengan indikator yang akan kita jadikan sebagai jawaban rumusan masalah kita. Nah, kita kan punya rumusan masalah, betul nggak? Hmm. Aha. Kita punya siapa? Punya apa namanya? Kita punya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini menjadi penting ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di dalam wawancara kita. Bagaimana proses pembelajaran misalnya di masa pandemi ya yang sudah ya. Bagaimana proses pembelajarannya dan bagaimana support dari orang tua dalam pembelajaran daring gitu loh. Nah, apa ini saya tampilkan ya contohnya ya dari
Ya, ini saya share dulu deh. Contohnya ada di depan saya. Bagaimana kita melakukannya. Tentu wawancara ini sudah kenapa ini bisa? Nanti Pak Iwan tolong buat Zoom lain aja ya. Kalau udah selesai, katanya 3:30 udah nggak boleh pakai lagi Zoom ini ya. Nah, nanti kita buat lain aja biar selesai ya hari ini ya. Jangan Bu bertele-tele Gria larut. bilang nanti dilanjut Zoom-nya mau dipakai sama semester 1. Ya, kita pakai yang lain aja. Apa saya nggak bisa share ya? Ininya ya. Oh, udah bisa Pak? Terlihat ya? Ya, sudah. Lihat, Bu. Nah, ini contoh kalau kualitatif ya. Ini punya Ibu bimbingan Bu Iva ini. Ibu Nur, ya, Bu Nur, ya. Ya, ini metodologi penelitian dilihat ya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan kualitatif deskriptif. Pengambilan data melalui wawancara serta observasi dan hasilnya akan ditabulasikan tadi. Diolah dengan metode triangulasi data agar dapat diuji keabsahan data yang dikumpulkan dan diketahui kebenarannya. Nah, itu teman-teman. Ini sudah jadi artikel ya, sudah jadi artikel. Nah, ini untuk dipublish. Ya, ini untuk dipublish sudah jadi artikel. Ini Bu Iva yang publikasi. Biasanya kalau bimbingan Bu Iva sendiri saya nggak pernah pegang. Nah, mungkin sudah dipublikasi atau enggak, saya nggak tahu ya. Ya, begitu. Biasanya dengan pembimbing ya, mempublikasikan hasil penelitian kita secara tesis kita seperti itu. Nah, itu yang saya bahas tadi, pas banget nih. Kebetulan saya lagi buka-buka di tesis, nah ada ini. Nah, ini hasil yang diperoleh dari penelitian ini dituangkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai hasil sintesis data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan. Sintesis, kalau bahasa saya tadi diidentifikasikan, dikategorisasikan. Ini ada pertanyaan ya. Contoh ini ada pertanyaan. Terlihat ya, apakah? Coba baca Pak Hadi. Apakah guru diberikan tugas oleh pihak sekolah untuk merancang pembelajaran daring? Hasil wawancaranya 100% dan hasil observasinya 100%. Dia triangulasikannya wawancara dengan observasi. Oke. Terus? Yang kedua, apakah guru sudah dibekali pengetahuan dan kompetensi yang cukup terkait pembelajaran daring? Hasil wawancara 100%, hasil observasinya 50%. Dan seterusnya nih pertanyaan-pertanyaannya itu udah ada, nanti ditaruh di situ jawabannya di sebelah kanan kalau sudah ada jawabannya. Nah, ini lihat indikatornya ya. Ini cara dia. Coba bacain terus, Pak. Indikator persentase diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. A, 100% jika hasil wawancara atau pengamatan terhadap 4 informasi diperoleh hasil untuk 4 suara informan. B, 75% jika hasil wawancara atau pengamatan terhadap 4 informan diperoleh hasil untuk 3 suara informan. Cuma dapat 3 ya. Dari 4 cuma dapat 3 ya. 75%. Iya, betul. Terus 50% jika hasil wawancara pengamatan terhadap 4 informan diperoleh hasil untuk 2 suara informan. Dan 25% jika hasil wawancara atau pengamatan terhadap 4 informan diperoleh hanya 1 suara informan. Dengan demikian dapat digambarkan hasil di atas dalam bentuk pie chart sederhana sebagai berikut. Ya, itu dia. Tadi penilaian pembelajaran daring ya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana kita menilai kesuksesan ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Terus Pak? Data yang diperoleh berdasarkan tabel dan diagram di atas maka disimpulkan sebagai berikut. Dari total keseluruhan, hasil wawancara dengan jawaban yang sama dari 4 guru atau wali kelas yang diamati terjadi gap pada poin pertanyaan nomor 2, 3, dan 5. Nah, itu dia. Ya, itu. Jadi dari 4 guru ini kita lakukan validasi ya, keabsahan data. Gimana jawabannya? Sama atau tidak gitu, mirip atau tidak gitu ya. Oke, itu akan ada bentrok karena di waktu yang berbeda kita mewawancarainya. Terus Pak?
Pertanyaan 1, apakah waktu pelaksanaan pembelajaran daring sudah sesuai dengan situasi dan kondisi wali murid dan peserta didik? Terus, Hasil terus, wawancaranya 100%. 2, apakah wali murid sudah diberikan informasi yang jelas dari pihak sekolah terkait penggunaan aplikasi belajar yang dipilih dalam pembelajaran daring? nah itu seperti itu contohnya. Ini pertanyaan untuk orang tua murid. Nah, jadi nanti juga dari orang tua murid juga akan terlihat ya seperti apa ada gap enggak gitu ya. Gimana mereka kesuksesan pendampingan orang tua murid ya dalam proses pembelajaran gitu selama masa COVID kemarin. Nah, gitu. Ini ada 10 pertanyaan. Coba Bapak lanjut Pak Adi. Ya, sama Bu itu Nah, sama 100% ya. itu dari 4 Oke, sama informan ya. ya. Nah, terus keberterimaan wali murid. Nah, ini juga sudah ada standarnya gitu ya. Terus Pak, Data yang diperoleh berdasarkan tabel dan diagram di atas, maka disimpulkan sebagai berikut. Data total keseluruhan hasil wawancara dengan jawaban yang sama dari 4 wali murid yang diamati terjadi gap pada poin pertanyaan nomor 5 dan nomor 7. oke, begitu terus dibahas. Ya, dibahas apa yang sudah didapatkannya. Nah, tentu ya, kalau di dalam artikel tidak ada instrumen pertanyaannya tidak ditampilkan, tapi biasanya si Halo? reviewer atau editor memintanya. Sederhana sekali. Penelitian ini sederhana sekali ya, tapi keberartiannya itu lebih kepada bagaimana mewawancarai dan seterusnya. Nih, Nur Hidayah. Pembelajaran daring di masa pandemi tinjau dari tingkat keberterimaan wali murid. Udah jadi tesis ini ya, evaluasi bagaimana pembelajarannya dan bagaimana tingkat kebertemanan daripada wali murid. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Ini direkod ya. Nah, selanjutnya saya coba buka. Kenapa nggak bisa dibuka di bawahnya? Kecilin ya. Nah, ini dia Nur Hidayah. Siapa lagi yang itu yang Pak Wahidin dengan Pak Edi, Pak Deden. Nah, ini juga bentuknya kualitatif. Ya, Pak Edi, Pak Deden. Saya buka siapa ya? Pak Wahidin sama nih semua rata-rata banyak yang kualitatif di masa itu gitu loh ya. Coba Pak Deden aja. Ini tesis Pak Deden. Pak tesis Pak artikel ya, udah jadi artikel Pak tesis. Nah, Pak Deden ini sudah saya publikasikan di Akademika ya. Pak Deden, Pak apa tadi? Udah kebetulan saya pembimbingnya. Nah, ini apa judulnya nih? Efektivitas penggunaan media L mantap terhadap hasil belajar pada pelajaran ilmu pengetahuan alam di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Hamid. Nah, efektivitas penggunaan media L mantap. Ya, gitu. Ini kita lihat abstraknya. Ada abstrak nggak sih? Abstraknya. Nah, ini tadi ada yang kecil ya. Mana sih? Nah, ini dia. Coba Pak Arif bacain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. Pak Arif ada yang ngantuk? Ada, Bu. Ada. Nah, coba Pak Arif simpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk, maksudnya simpulkan, Bu. Ya, itu baca aja kesimpulannya abstraknya ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan efektivitas penggunaan media elementab terhadap L mantap. ya, Mantap terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Hamid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi di lapangan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, interview atau wawancara, angket, dan dokumentasi. Nah, itu dia. Ya, teknik pengumpulan datanya seperti apa? Lengkap ya ini. Ya. Observasi, interview, angket, dan dokumentasi. Ya, itu namanya melakukan triangulasi sumber data apa metode. Lanjut, Pak. Ya.
Nanti Pak Arif, saya lagi tutup pintu ya, banyak banget kendaraan. Ya, ada berapa? 4 ya? Ya. Nah, hasil penelitiannya bagaimana? Ini kan kemudian dianalisis data menggunakan teknik triangulasi, metode, dan sumber data. Ya, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis Miles-Duberman melalui tahap reduksi, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Nah, begitu dia kalau penelitian kualitatif. Kemudian bagaimana ya menganalisisnya nanti ya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media L mantap dinyatakan efektif pada proses pembelajaran jarak jauh. Hanya untuk melihat doang itu. Ya, hal ini dikarenakan pada tahap proses pembelajaran guru dapat memulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. Hasil belajar siswa mata pelajaran ilmu pengetahuan alam mendapatkan nilai yang cukup memuaskan, dibuktikan dengan dokumentasi dan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA. Rata-rata yang diperoleh 87,36 untuk aspek kognitif, 86,26 untuk aspek psikomotorik. Ya, adapun presentasi ketuntasan belajar ya kognitif dan maupun psikomotorik 92 dan 97. Ini kalau buat abstrak tidak boleh ada spasi ya. Nah, seperti itu. Tentang L mantap ini kayak ada 3 orang deh yang menelitinya ya. Nah, kita mau lihat di pengolahan datanya aja. Oke, nah kita masuk ke bab 4. Bagaimana dia mengolah datanya? Apa yang diomongin di pengolahan data di bab 4? Siapa yang kemarin kualitatif? Seperti ini mengolahnya. Apa yang didapatkan di dalam wawancara dikata-katain di bab 4 itu. Dideskripsikan, dikata-katain itu dideskripsikan. Wah, mana ya bab 4? Ini masih bab 3 malah. Bab 2. Bentar ya, saya coba cek. Ini bab 3. Yang pertama digambarkan di bab 4 di pengolahan data untuk penelitian kualitatif adalah profil daripada sekolah, tempat kita meneliti. Tempat kita meneliti itu harus kita ungkapkan profilnya itu dari dokumen ya. Hanya dari dokumen dan wawancara biasanya itu. Kalau profil daripada sekolah, oke, selesai itu sekitar 7 halaman atau 5 halaman. Nah, sekarang bagaimana hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA? Di sini diulas ya. Nah, pengumpulan informasi dari hasil wawancara dengan 5 orang guru mata pelajaran IPA kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Hamid memerlukan beberapa hari untuk waktu wawancara tersebut. Adapun hasil wawancara kelima guru tersebut bagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini. Nah, hasil wawancara dengan informan 1. Nah, ini kita uraikan di sini. Harus ada hasil wawancara yang kita ulas ya. Nah, terkait dengan apakah guru membuat rencana RPP, ya saya membuat RPP, itu jawaban guru kita rekap di sini. Apakah guru menyusun tujuan pembelajaran? Ya saya menyusun. Apakah guru dapat memahami dan mengetahui langkah-langkah dalam penggunaan media pembelajaran? Ya saya memahami penggunaan aplikasi tersebut. Ini jawabannya boleh diringkas ya sesuai dengan makna yang ingin kita tangkap. Karena menanyakan satu pertanyaan bisa sampai berapa waktu kita membutuhkannya, seperti itu. Nah ini seperti ini semuanya sampai berapa pertanyaan itu sampai 15. Nah, ini hasil wawancara dengan informan 2. Ada 5 informan tadi, itu kita rekap di sini ya. 3 ya. Seperti itu direkap masih ini. Lalu nanti dibandingin ya jawaban-jawaban tadi apa ada yang kontradiksi nggak jawabannya gitu. Nah, kemudian hasil data pengamatan atau observasi ini terbalik ya. Benar. Oleh peneliti terhadap guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4. Nah, ini hasil pengamatan dan observasi. Nah, coba dibaca sebentar Pak, apa lagi? Pak Ahmad ada? Pak, siapa lagi? Tolong Pak, Bapak-bapak. Boleh saya, Bu. Ya, boleh Pak Sabirin.
Hasil data pengamatan atau observasi oleh peneliti terhadap guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 pada proses pembelajaran. Adapun hasil data instrumen pengamatan peneliti terhadap mata pelajaran IPA kelas 4 yang berjumlah 5 orang guru pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya, peneliti melakukan rekapitulasi data hasil pengamatan dan observasi proses pembelajaran tersebut. Adapun rekapitulasi data pengamatan peneliti sebagaimana terdata dalam tabel di bawah ini. Nah, Tabel. itu sudah ada ya. Coba ini deskripsinya respondennya gitu. Iya. Iya. Pendahuluan, guru mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Nah, itu apa di 2, atas ini? Bentar, saya enter dulu ya, biar enak kita lihat ya. ya, Hmm. ya, Observasi Enter. guru ya. Observasi Benar. guru itu kepada respondennya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, mengucapkan salam. Ya, terus guru mengabsen ya. Guru menyiapkan fisik. Bisa kebayang ya semuanya ya, bagaimana guru menyiapkan pembelajaran. Peserta didik menanya hal-hal yang terkait sifat-sifat bunyi dan hubungannya dengan indera pendengaran atau materi IPA lainnya. Nah, cuma 3 ini yang begitu kali ya, yang aktifnya ya. Ini semuanya gitu. Nah, skor-skornya diapain sama mereka gitu. Coba dibaca lagi Pak Sabirin. Ya, Bu. Hmm. Untuk data hasil pengamatan peneliti dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui media Elmantap pada mata pelajaran ilmu pengetahuan IPA sudah cukup memuaskan dan bagus dalam proses kegiatan. Dalam proses kegiatan pembelajaran dari mulai pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Karena rata-rata guru sudah melaksanakan dengan baik semua tahapan proses kegiatan tersebut. Adapun hal yang masih belum maksimal dan perlu diperbaiki pada beberapa kegiatan mempersiapkan siswa dalam mengawali kegiatan dengan ice breaking. Masih ada beberapa guru yang belum menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran yang akan dikerjakan. Memberikan motivasi kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang dilakukan. Melaksanakan kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah dilakukan, serta memberikan pesan-pesan moral kebaikan untuk peserta didik. Ya, jadi kayak studi kasus aja gitu ya Pak ya, kayak studi kasus aja gitu. Apa yang kita amati, kita ulas gitu. Nah, ini hasil penelitian tentang penerapan penggunaan media Elmantap ya. Nah, ini menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, dibahas di sini. Nah, gitu Pak. Lanjut Pak Sabirin. Iya. Hmm. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA, dan hasil observasi peneliti terhadap guru mata pelajaran IPA pada saat pembelajaran Ini online. triangulasi datanya di sini terlihat. Kepala sekolah, ya, kepala madrasah, ya, diwawancarai, ya, guru diwawancarai. Kemudian ada hasil observasi peneliti terhadap guru mata pelajaran IPA juga, gitu ya. Observasi bukan cuma wawancara tapi observasi ya, pengamatan mendalam. Ya, gitu. Nah, coba Pak, lihat Pak, bisa bayangkan gimana Pak Sabirin? Nah, diulas seperti ini. Nah, coba Pak Sabirin baca dikit lagi. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Ibtidaiyah Terpadu Al-Hamid, Bapak Haji Jamroji, SAG, MMPD, dijelaskan bahwa Kepala Madrasah sangat mendukung penuh dengan penggunaan media Elmantap ini yang merupakan salah satu solusi dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Aplikasi Elmantap ini diresmikan pada rapat kerja Yayasan Mantap El-Hamid bulan Juli 2020 yang dihadiri oleh Bapak Dr. Handes Haji Nurpawaidudin, MPD selaku Kepala Bidang Kanwil Ya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik Pak, terima kasih Pak Sabirin ya. Seperti itu ya, nggak usah kita baca semuanya, semua diulas di sini. Hal-hal yang kita temukan di lapangan dibaca. Tapi secara etika sebenarnya ini udah saya suruh hapus yang jangan ada nama kepala sekolah kecuali sudah mengizinkan meletakkan namanya. Secara etika kita tidak boleh memberikan apa ya nama, boleh aja misalnya kepala sekolah gitu, nggak usah sebutkan si A gitu, sebutkan misalnya AR gitu atau HS Hasanah gitu ya. Nah, tapi kalau sudah diizinkan ya nggak masalah. Ya. Jadi panjang sekali dengan ulasan-ulasan hasil penelitian untuk melihat bagaimana proses pembelajaran menggunakan Elmantap. Nah, seperti itu ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif
ya angka-angka didapatkan dibahas diulas seperti ini, tapi nggak sepanjang ini. Nah, itu bedanya. Sudah ada patronnya menguji potensi 1, di mana melihat hubungan antara motivasi siswa dengan hasil belajar PAI. Ya, kita hanya melihat nilai skor yang didapatkan pada skor motivasi, bagaimana hasil belajar. Ya, dikatakan aja, oh, ya, bahwa ada hubungan gitu ya antara motivasi belajar, ya, dilihat adanya tingkat signifikansi sekian, bla 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 bla. Nah, itu ya. Tapi pada bagian pembahasan nanti harus ada seperti ini juga. Cuman dari awal kalau pada ini tidak ada ya. Nah, ini ada skor pengamatan. Nah, ini terhadap guru mata pelajaran. Ya, siswa pengamatannya seperti apa skor yang diperolehnya. Misalnya nih, ada persiapan pembelajaran. Ya, guru selalu memberikan semangat untuk selalu belajar. Ya, persentasenya itu dijawab oleh siswanya itu ya 99,01, berarti tidak selalu ya memberikan semangat ya ketika belajar langsung masuk to the point. Iya. Kemudian mengingatkan dan selalu mengulang pelajaran. Ya, nah seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini diulas semuanya bagaimana persiapan, pelaksanaan, kemudian penutupan pembelajaran seperti apa sampai selesai. Paling persentase seperti ini. Kalau misalnya ada 5 orang yang diamati, ya berarti kalau 1 orang yang mengatakan tidak, gitu kan? Nah, itu berarti hanya 4 orang yang mengatakan. 4 orang itu berapa persen dari keseluruhan total? Nah, begitu-gitu aja nih pakai persentase modelnya. Nah, saya kita udah paham lah ya. Saya tidak membahas lebih lanjut ya. Ini aja barangkali. Ya, semoga teman-teman bisa lebih baik lagi ya ke depan. Ya. Ini nama siswa nggak boleh ditulis nih yang udah tuntas belum tuntas karena ini penelitian akan diumumkan di dalam artikel. Ini artikelnya juga sudah ada. Bisa dilihat nanti seperti apa kami membuat artikelnya ya kemarin. Jadi apa yang diomongkan itu tadi di bagian abstrak ya ini ada datanya, tapi di abstrak nggak dilaporkan. Tadi ada aspek ketuntasan, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Nah, semua aspek dilihat diukur ya seperti apa pada siswa-siswa di sekolah yang diteliti. Ini siswanya banyak ya, ada 101. Ya, rata-ratanya itu didapatkan ketuntasan belajarnya 97,02%. Ya, KKM-nya 75. Seperti itu. Sekarang masih ada KKM nggak? Nggak ada ya? Tidak ada, Bu. Kurikulum mereka udah nggak ada. Udah jadi tesisnya, cuma bercerita doang ya. Jadi memang bercerita tapi punya dasar yang kuat. Oke, sampai di sini mungkin ya teman-teman udah paham ya tentang penelitian kualitatif ini. Semoga bisa lebih baik lagi ke depan ya. Nah, ini kami lagi buat artikel ya. Analisis media video pembelajaran terhadap penguatan pendidikan karakter peserta didik di SMK. Nah, ini mau juga apa namanya kualitatif. Saya karena harus membahas kualitatif ya, 1 sesi ya harus membahas ini. Kalau hari ini apa ya materinya yang dipresentasi? Maaf. Halo. Kalau kelompok kami tentang ini, Bu, tantangan dalam penerapan statistik. Apa? Tantangan dalam penerapan statistik. Oh, statistik tantangan dalam penerapan statistik. Oke, baik. Ya, ini kita lihat dulu ya, biar selesai 3 contoh saya berikan, mudah bisa ada gambarannya. Ya, ini saya dengan Pak Fardan pembimbingnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran media pembelajaran dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik untuk menganalisis implementasi media video pembelajaran dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Ini kan karakter peserta didik ini menarik juga. Jadi kalau video udah biasa, tapi kita minta ada variabel yang menarik satu gitu, yang berbeda dari yang lain. Walaupun udah banyak juga karakter, tapi karakter masih diminati ya. Pada hari ini perubahan
gen Z ya kan, dari gen X ya, gen X, gen Z, ada alpha, udah gen apa sekarang robotik ini ya. Apa gen apa? Bukan alpha lagi. Ya, ini sudah jadi hal yang bagus. Kadang-kadang kayak kemarin kita melihat kayaknya ini nggak ada hal yang baru gitu, tolong diganti, atau sudah ada teman sekelas yang mirip-mirip juga kayak PBL kemarin saya minta diganti ibu apa gitu ya. Nah, ini berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang akan dikaji, maka penelitian ini nggak boleh laporannya akan, karena ini kan di abstrak ya. Untung saya lihat mau dimasukkan ke jurnal tapi masih salah. Kalau udah di laporan kan berarti nggak akan lagi kan penelitian yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif atau kualitatif deskriptif. Dalam hal ini pengecekan dilakukan terhadap hasil wawancara dengan responden, nih triangulasi datanya nih. Ya, wawancara dengan responden, wawancara dengan orang penting lainnya, dan observasi. Perencanaan pendidikan karakter melalui media video melaksanakan perencanaan administrasi. Ya, ini nggak oleh huruf besar ya. Saya lagi edit ini soalnya. Melaksanakan perencanaan administrasi pada setiap awal tahun pembelajaran dengan membuat rencana pelaksanaan atau RPP-nya sesuai harapan. Nah, ini dia. Sesuai dengan harapan. Nah, di sini laporannya. Pihak sekolah melaksanakan proses supervisi guru secara berkala setiap 3 bulan. Yang dilakukan oleh bidang kurikulum, mereview materi pembelajaran yang bersinergi dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Implementasi pendidikan karakter di SMK Karya Guna Bakti 1 Bekasi. Wah, banyak sekali yang tipu ya. Diintegrasikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran melalui media video, muatan pembelajaran yang nilai karakter yang digunakan untuk membahas atau menjelaskan materi kepada peserta didik. Nah, sama aja ya, mirip-mirip aja ya kan? Ya, mirip-mirip aja gitu. Wah, ini terulang 2 kali abstraknya ya. Nah, ini juga harus dihapus. Maaf, sambilan ya. Sambil lagi ngedit soalnya. Lagi ngedit ini saya. Nah, 2 kali terulang ini. Mau disubmit ke akademika kayaknya nih. Nggak bisa diedit ya. Harus di save dulu ya. Bentar, Pak Deden ini. Cancel aja. Ya udah, nanti saya edit lagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman, terkait dengan contohnya. Kalau mau dibaca lebih lanjut di bagian bab 3, ya sama aja sih menurut saya. Tinggal bagaimana kitanya ya. Oh, ini saya lagi ngedit ini doang abstraknya. Oke, boleh silakan kalau ada yang ditanyakan atau presentasikan ya dari teman-teman yang mau presentasikan. Ada penelitian PTK ya. Nah, kalau ada kata-kata peningkatan hasil belajar, misalnya analisis media video pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa di SMK. Nah, itu biasanya menggunakan PTK. Ada perlakuannya adalah ada tindakannya adalah menggunakan video pembelajaran seperti itu. Nah, oke. Baik. Saya stop share. Ya, silakan kalau teman-teman mau bertanya atau presentasikan ya, mudah sekali ini insya Allah penelitian kualitatif bagi yang menyenangkan bercerita, tapi bagi yang senang untuk menggunakan angka-angka itu lebih bagus lagi ya, bisa aja menggunakan kuantitatif ya. Kita nggak beda-bedain, tapi kita senang sekali kalau penelitiannya apa? Saya bilang kemarin R&D. Kemarin Bu Ipa mengatakan semua harus R&D loh, Masya Allah. Ya, kita sama Pak Fahri lagi mikir-mikir juga, khawatirnya ada yang nggak menguasai IT ya, nggak menguasai web, bagaimana membuat web, atau bisa juga buku, e-modul. Nah, itu juga R&D juga, membuat instrumen, itu juga R&D, teman-teman ya. Nah, kalau yang masih, kemarin Bu Iva, Mbak Bia udah share ya judul-judul teman-teman semuanya. Namun kalau masih belum juga menuliskan bab 1, 2, 3, kami masih menerima sekali, segera ganti dengan R&D. Ini malah pembuatan modul, modul pada hari ini. Menarik juga itu ada membuat modul kepalestinaan. Ya, bukunya tentang
pembelajaran PAI dengan modul berjudul Kepalestinaan. Ya, Mas Muammar, mana Mas Muammar? Hadir Muammar hari ini. Nah, itu tentang itu kita senang sekali karena itu produk juga. Ya, modul aja buku ya. Di sekolah udah menggunakan AI belum di sekolah Pak Sugeng? Bu Eni? Ya, Pak Aspi. Modul itu bukan arti modul yang singkat itu, tapi buku ya, sumber belajar ya, Bu Eni ya. Nah, Bu Eni apa judul jadinya Bu Eni? Saya tentang ini Pak, Bu, tentang R&D, Bu, pengembangan aplikasi. Aplikasi apa Bu Eni? Aplikasi penjualan, Bu. Hah? Aplikasi Oh, nggak boleh Bu Eni itu. Oh, Karena gitu, Bu. tidak ada Oh, teknologi pendidikannya, ada teknologi doang tapi tidak ada pendidikannya. oh, tapi ke pemasaran, ya Bu, ke pemasaran ke ini saya, Bu, Tidak Maaf, bisa. Bu. Tidak bisa sama seperti kemarin ada tentang pegadaian, pemanfaatan aplikasi pegadaian. Tidak ada hubungan dengan pendidikannya. Kalau tidak ada dengan Mohon pendidikannya, izin, tidak Bu, boleh. Bu, ini untuk harus kaitkan dengan pendidikan, teknologinya itu. Ya, maaf Bu, ini saya edit langsung ya, diganti tolong Bu ini. Kemarin saya pas Pak Fahri baca, maka nggak bisa sendiri membaca itu karena terlalu banyak yang baca. Kayak saya tuh sampai berapa orang, 30 kemarin ada aja yang errornya. Apalagi ya. dikasih susu sama Bu Eni kemarin, lupa saya. Lupa saya mabuk saya. Nggak ada pendidikannya sama kayak apa yang lalu ya. Pas sidang Bu Saripah yang lihat. Wah, ini aplikasi pegadaian apa hubungan dengan pendidikan gitu. Oh iya juga ya, nggak ada. Suruh tambahin akhirnya dengan diklat pelatihan. Oh, gitu. Jadi saya mesti nyambung ke pelajaran saya pemasaran dan penjualan. Kita pakai Nggak- teknologi ya. Ke pemasaran, penjualan itu loh, Bu, bukannya. Jadi mas saya tuh SMK, Bu. Iya, iya begitu Bu Eni. Kurang ya, nggak ada nilai pendidikannya. Ibu kan cuman kalau seandainya orang ekonomi aja sih nggak apa-apa ya kan. Tapi ini kan nggak ada nilai itunya. Nilai pendidikannya cuma untuk jualan doang di koperasi gitu Ibu Eni ya. Maaf ya Bu. Saya nggak bisa Ah, ganti, Bu, ya. ganti dengan apa Bu Eni? Nanti deh saya coba ini lagi deh, Bu, ya, ganti ya, Bu, ya. Tapi Saya kalau Ibu coba. senang dengan R&D bagus banget. Tapi untung Oh, saya tanya ke Bu Eni karena saya udah kasih catatan sama Mbak Bia ini diganti ya. Tolong kasih tahu ke mahasiswanya. Udah saya blok itu Pak Fahri yang baca waktu itu. iya, baik, baik, Ya baik. Pak Fahri yang baca waktu itu. Ya, terima kasih, Bu Dokter. Itu ada sih si apa ya si Ultra. Siapa sih mahasiswa kita tuh ada tentang aplikasi yang terkait dengan usaha ya, bisnis pada apa gitu. Siapa ya? Pak apa ya? Enak namanya gitu, orangnya tinggi-tinggi gitu ya. Ntar ya saya cek lagi ini ada testis di depan saya berapa. Pak apa gitu ya. Reza. Pak Reza yang saya lihat dulu judulnya. Tapi nggak ada tesisnya nih, kosong nih di tempat saya. Pak Reza itu kalau coba lihat contoh punya Pak Reza ya Bu Eni itu dia terkait dengan itu tesisnya coba cek di saya nggak punya nih eh coba cek di Bu Arbia atau di ruang prodi itu ada tesis-tesis banyak yaitu ada terkait dengan penjualan Bu Eni ya. Baik. Pak Reza namanya catat ya Bu, coba cek ya seperti apa Pak Reza membuat tesis itu ya sehingga ada nilai pendidikannya gitu Bu Eni ya. Nah, saya coba tampilkan nih. Ini kan di depan saya ada beberapa tesis. Ini nih Ahmad Reza namanya ya, Ahmad Reza nih. Tapi pas saya cek belum ada isinya, belum dipindahin dari email ke Google Drive bersama nih sama Mbak Bia ini ya. Pak Reza nih. Yang lain lagi ini Pak Yulian, Pak Yan bukan. Nih, di sini nih ada juga nih Pak Romi ya. Nah, Pak Romi Abdul Aziz. Abdul Aziz juga R&D nih ya, R&D tadi eh siapa lagi ya R&D ya? Pak Ultra bukan. Ya, ini nih Khairul Anam. Oh, isinya Khairul Anam ya. Khairul Anam ini apa tesisnya ya? Khairul Anam. Ini kebetulan di angkatan ini banyak sekali yang efektivitas ya teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu memang angkatan ini banyak yang tentang kualitatif ya.
nilai kualitatif karena di sekolah masing-masing rata-rata lagi COVID. Ini masa COVID ini banyak sekali nih. Efektif penggunaan media WhatsApp dan bimbingan orang tua dalam menghafal Al-Quran santri madrasah. Ya, Pak Iwan. Seperti itu. Ya. Kalau anak sudah Oh, ada jurnalnya juga. Kan kalau selesai nanti harus ada jurnalnya. Nanti dikumpulkan ke kita prodi gitu. Saya tadi mau lihat punya Pak Aziz, tapi isinya kok isinya Khairul Anam ya, salah isinya gitu. Ini saya coba kasih arahan tentang bagaimana tuh mengedit-edit tesis ya. Rama, ada Sahuni, Rama apa ya? Ya, Rama enggak, sini suami istri nih ya. Kuliah di kita, Pak Yogi, Pak Angga. Pak Angga ini beliau R&D ya teman-teman ya. R&D ini enggak masuk ke dalam kok ini yang muncul ya? Enggak masuk ke dalam penelitian kuali, tidak kuanti ya teman-teman ya. Tidak masuk ke kuali, tidak masuk ke kuanti. Tapi dia satu jenis penelitian. Ya, yang di dalamnya ada risetnya. Tadi bentuknya Word ya. Ada risetnya dan juga ada produk yang dibangun. Ya. Ntar lagi buka nih. Ini juga lagi mau submit ke lagi proses submit. Saya banyak banget pekerjaannya ini mengedit-edit apa yang akan dipublish di jurnal. Ini beliau nih ya Bu Eni nih, pengembangan media pembelajaran berbasis Android untuk tenaga layanan pelanggan Grab Indonesia. Ini beliau kerja di sana, makanya dia penelitian di sana. Media pembelajaran loh Bu Eni. Nah, ada kaitannya dengan media pembelajarannya. Dan memang dia membuat produknya itu ya yang berbasis Android ya, untuk siapa? Ya, untuk tenaga layanan pelanggan Grab Indonesia. Nah, seperti itu. Walaupun dia di Grab, tapi dia masih ada kaitan media pembelajaran, Bu Eni ya. Kalau Bu Eni kan nggak ada sama sekali ya, Bu. Bagus sih, nanti bisa Karena di... ini Bu, kalau di saya kan ada digital sama retail ya Bu, pemasarannya ya Bu ya. Jadi sebenarnya Apa? buat anak kalau di pemasaran itu ada 2 jurusan Bu. Satu bisnis digital, satu bisnis retail. Nah itu emang untuk tujuan untuk anak-anak bisnis. Pokoknya harus ada variabel pendidikan aja, Bu. Oh, Itu siap ya. IT, masih memanfaatkan IT, tapi tidak ada pembelajarannya. Oke. Kayak gini nih, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran di pusat layanan pelanggan Grab. Ya, gitu. Jadi bagaimana apa ya, teknologi informasi itu menjadi sumber belajar gitu loh. Di layanan pelanggan Grab. Apakah dibutuhkan peran serta teknologi pendidikan untuk pengelolaan pembelajaran di pusat layanan pelanggan Grab? Bagaimana strategi efektif untuk menyampaikan materi pelatihan tenaga layanan pelanggan Grab Indonesia? Apakah media pembelajaran mampu mengatasi kesulitan belajar tenaga layanan pelanggan Grab Indonesia? Bagaimana merancang media pembelajaran? Banyak sih yang ditanya-tanyakan, tapi masalah dia cuma ada 3. Ya. Cuma ada 3 saja ya. Mana tadi masalahnya? Masalah kaji prapenelitian ini adalah bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Android untuk tenaga layanan pelanggan Grab Indonesia. Bagaimana mengembangkan itu aja sih. Ya, kita langsung masuk ke bab 4 karena kita melihat pengolahan datanya. Ya, berbagai jenis penelitian, teman-teman harus bisa mengolah data. Jadi tidak selalu ANOVA dipakai di dalam penelitian kita, tergantung jenis penelitiannya ANOVA. Nah, kalau statistik kan lebih kepada statistik inferensial dan deskriptif gitu, lebih ke sana. Ya, tapi ini kan kalau R&D semua kita nggak pakai ANOVA gituan, nggak pakai kita analisis rata gituan, ya, kecuali nanti ya rata dipakai setelah jadi produk ya. Setelah jadi produk, maka kita melihat tingkat efektivitasnya, kita masih menggunakan si rata ya, sebelum dan setelah pra tes dan setelah tes gitu loh. Ya, sebelum menggunakan produk, nah setelah menggunakan produk gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi statistik kita saya tidak mau hanya terkait dengan itu karena kapan lagi akan diulas ini gitu. Nah, ini produk-produk dia, sebab itu di copy di sini. Tapi waktu lagi presentasi
Nah, itu harus hidup ya, webnya itu bisa kita buka ya. Bisa kita buka yang dia buat. Nah, tetap aja ada kisi-kisi instrumen validasi ahli ya teman-teman ya. Jadi apa yang ditanyakan itu harus divalidasi. Demikian juga dalam penelitian kualitatif, ya apapun yang kita buat harus ada proses ya validasi. Nah, di sini karena ada media itu validnya seperti apa? Itu validnya itu harus dilihat oleh ahli. Itu bedanya. Ya, media itu harus ahli media yang mengamati. Ahli media itu misalnya orang IT ya. Nggak bisa kayak saya itu bukan orang IT, tapi saya lebih kepada evaluasi daripada instrumen gitu, lebih kepada seperti apa ya melakukan keabsahan data di sini ya pada lebih kepada konten materi misalnya yang terkait dengan itu. Ya, ini Pak Fahri misalnya ya kan, ya Pak Misbah gitu. Nah, aspeknya itu kisi-kisinya desainnya seperti apa. Skala yang dipakai nanti skala 1-4, ikutnya 1-1 sampai dengan 4. Ya, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kesesuaian urutan penyajian pembelajaran, kemudahan dalam mengikuti materi, kesesuaian dalam mendistribusikan dan penekanan materi berdasarkan pentingnya suatu materi, kewajaran dalam memberikan instruksi pada siswa, adanya panduan yang memudahkan siswa dalam penggunaan program. Nah, ini kontennya dilihat desainnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada apa namanya prosedurnya itu ya, prosedur daripada pengembangannya seperti apa ya, kemudahan penggunaan kontrol, pemberian umpan balik dan seterusnya. Ini sudah menjadi standar ya, selalu ada seperti itu kalau diberikan kepada validator. Nah, ini dibuat rubrik dulu, nah, baru nanti si validator itu, si ahli itu mengisi ini semuanya setelah dia melihat produk dari teman-teman. Ya, produk dari teman-teman. Urutan ini sendiri, instrumen yang dikembangkan dalam R&D juga harus divalidasi sebelum diberikan ke validator. Jadi ada orang yang membacanya, ya, ada ahli lain yang membaca tentang tepat nggak sih kalau menilai sebuah produk, mengembangkan rubriknya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau kisi instrumen validasi ahli materi. Nah, ini juga harus ada kelengkapan materi. Nah, lihat pertanyaan-pertanyaannya sudah ada. Validasi pengguna. Si pengguna juga harus diberikan kan untuk dia melihat produknya seperti apa. Si pengguna setelah setelah ahli materi, ahli media mengamati produk, udah oke nih, nggak ada perlu dipoles, berilah kepada pengguna. Si pengguna juga menilai. Nah, gitu seperti kemarin LRT ya dikembangkan, kalau nggak divalidasi, digunakan dulu pada kelompok kecil sebelum diberikan pada kelompok besar masyarakat, dites, oh ternyata ini ada macet di sini nih, oh ini diperbaiki dulu sebelum LRT digunakan, bahkan terjadi kecelakaan pada kilometer berapa, seperti itu. Mobil juga seperti itu ya, yang SMK dulu kan, itu juga, wah ini bisa berhenti, oh ini bisa meledak nih mesinnya kalau begini, gini, diperbaiki dulu. Nah, desainnya dan seterusnya. Ini kisi-kisi pretest dan posttest. Nah, ini dia efektivitas dilihat di sini. Ya, menjelaskan sejarah dan budaya perusahaan. Ini materi di dalamnya. Sejarah berdirinya Grab, visi misi dan seterusnya. Ini seorang karyawan bisa menjelaskan seperti ini ya. Ya, kepada seharusnya seperti apa seorang pengguna Grab itu ya, apa ya, driver Grab itu bagaimana melayani gitu orang lain dan seterusnya. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, ini ada revisi produknya. Nah, dijelaskan di sini revisi produknya. Ngolah datanya begitu, ya, enggak seperti ngolah data ANOVA dan seterusnya itu. Ya, coba sekarang bacain, jangan tidur. Saya pengen lebih banyak interaktif. Ayo, silakan, ibu-ibu sekarang. Silakan, ibu yang aktif, Bu Vita, Bu apa lagi? Silakan. Saya baca ya Bu ya. Revisi ya? Ya Bu Eni. Ya, revisi. Dari hasil evaluasi yang diperoleh, peneliti melakukan revisi
atau perbaikan. Saran konkret yang dijadikan acuan revisi pada pengembangan ini berasal dari ahli media dan ahli materi ketika peneliti melakukan validasi hasil pengembangan. Nah, itu tahapan revisi ya. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini hasil penelitiannya seperti ini. Udah dapat semuanya, produknya udah dapat. Nah, sekarang bab 4 itu diulas. Ya, pengembangan model ini diulas gitu, diulas lagi penguatannya dari para peneliti sebelumnya misalnya gitu ya. Nah, terus Bu ini Hasil pengembangan model. Penelitian ini menghasilkan sebuah media pembelajaran berupa aplikasi Android untuk pembelajaran tenaga layanan pelanggan Grab di Indonesia. Pengembangan ini berpedoman pada model yang dikembangkan oleh Hanafin dan Peck yang dikenal dengan CEI Design Model atau CDM. Lanjut, Bu. ya, Proses pengembangannya yang secara bertahap dan sistematis yang meliputi 4 tahap, yakni analisis, perancangan, pengembangan dan implementasi, serta evaluasi dan revisi. nah, terus itu Yang mengembangkan model seperti itu. Sekarang itu kan namanya pembahasan tentang pengembangan model. Sekarang field testing atau uji coba dengan revisi model. Nah, coba sebelum melakukan uji coba perlu adanya validasi. sebelum dilakukan uji coba perlu adanya validasi terhadap media yang hasil produk yang dikembangkan. Validasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dari para ahli di bidangnya atau validator untuk menentukan valid atau tidaknya media yang dikembangkan. Validasi hasil penelitian ini dilakukan oleh 2 orang validator yang terdiri dari 1 orang validator ahli media dan 1 orang validator ahli materi. Data validasi. Baik, Bu Eni, terima kasih. Kalau saya, ya seharusnya ini jangan 1 orang validator. 3 ya, sedikit sekali. Tapi ini karena mepet waktu, kita bolehin ya. Satu-satu masing-masing, seharusnya masing-masing 3. Jadi ada perbandingan datanya seperti itu. Nah, di sinilah kita melakukan mendapatkan data. Data kita dapatkan itu kita olah. Kita olah dari 3 orang itu kita lihat si A mengatakan seperti apa, validator pertama, si B validator kedua mengatakan apa gitu. Apakah sangat baik produknya? Apakah baik, cukup atau kurang baik? Mana banyakan jawabannya? Banyakan 4 atau banyakan 3 atau gimana? Atau middle, high atau middle gitu loh produknya gitu. Bang. Ya, jadi pemberian validitas menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya seperti ini, beda dengan rumus ANOVA kita gitu, regresi, analisis regresi dan seterusnya. Nah, ini nilai validitas, skor yang diperoleh F per skor maksimum kali 100%, seperti itu. Nah, ini dia dari hasil hitungan kita dengan skala Likert yang diisi oleh para validator. Nah, ini persentase tadi yang kita sering lihat-lihat temuannya di sana. Ya, Bu Eni, lanjut Bu Eni. Ya, Bu. Kategori validitas berdasarkan nilai akhir kemudian dipresentasikan dengan skala 0% sampai 100%. Seperti tertera pada tabel berikut. Tabel 1, kriteria interpretasi Sugiono 2011, di mana presentasi 86% sampai 100% itu adalah sangat layak. Lalu 76% sampai dengan 85% itu adalah kriteria layak. 56% sampai 75% kriteria cukup layak. Sedangkan di bawah 55% itu adalah kurang layak. Ya, begitu. Nah, jadi skor-skor itu penting sekali, makanya perlu ada 3 orang ya, membandingkan ya. Seperti itu. Ini juga seperti itu. Ini ada pertanyaannya ya. Validasi itu kita lihat ada aspek kelengkapan instruksional, kelengkapan estetis, kelengkapan program, kelengkapan kurikulum. Nah, ini apa nih contoh yang diisi ya, validator untuk tahapan ini adalah Kunto Imbar Nursetyo. Ini kalau mereka izin nggak apa-apa, kalau nggak izin pakai nama samaran aja, misalnya KIN gitu, KIN yang memvalidat, yang menjadi validator dalam
penilaian produk ini ya. Nah, dia pada validasi ini angket ya, dia sebutkan skor yang diperoleh yang dia isi itu adalah 64, skor maksimumnya itu 72, dia dapatnya 64 ya. Kelengkapan estetis maksimumnya itu 36. Yang diperoleh dia 29. Kelengkapan program 34 dari maksimalnya 40 ya. Kelengkapan kurikulum 42 dan 48 dan seterusnya. Data di atas diperoleh validitas itu 86,22%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Penting sekali ya si validator itu menilai produk ini. Karena kalau kita sendiri nggak absah datanya, nggak valid. Apa yang kita buat itu menurut kita. Bagaimana orang lain melihatnya, mengamatinya. Dan seterusnya. Ya, ini ada contoh-contohnya seperti ini. Ini penelitian siapa tadi? Pak Angga. Dia bagus ya, mahasiswa. Bagus ya, membuat produk seperti ini. Yang luar biasa ya. Tahapan-tahapan yang sudah lalui ya seperti ini. Memvalidasi, membuat produk, divalidasi produk. Ya, sebelum dikasih ke orang lain divalidasi oleh ahli dulu, kelompok kecil, kelompok besar ya, dan khususnya dimanfaatkan. Gitu teman-teman semuanya, ada tahapan uji lapangan nih, field test ya. Ya, udah jam 3:30 saya pikir, 15 menit lagi. Silakan 1 orang aja ya buat presentasi. Nanti setelah sholat asar kita sambung lagi 2 lagi biar selesai. Jadi setelah itu saya minta waktu 30 menit ya setelah teman-teman